Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-34, dalam tema jangan khawatir, Tuhan Yesus memelihara hidupmu. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami senantiasa bersyukur kepadamu atas segala bentuk pemeliharaanmu yang begitu nyata dan sangat sempurna di tahun 2023. Tuhan, Engkau Allah Immanuel terus beserta dengan kami. Bersyukur untuk semua berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, umur panjang yang kami nikmati, bahkan berkat-berkat yang lain yang tak terhilang, yang tak terhingga banyaknya. Sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Maka saat ini kami akan belajar lagi firman-Mu. Kiranya firman ini akan terus meneguhkan iman kami. Percaya kami bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, yang terus menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-34, dalam perikop hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pada akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menanam, tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikianlah didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita saat ini adalah jangan khawatir, Tuhan Yesus memelihara hidupmu. Saudaraku, kata khawatir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Nah, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kecemasan itu adalah hal yang normal, yang manusiawi, yang sering kali dirasakan oleh semua orang. Baik orang kaya, orang miskin. Orang kaya mereka khawatir tentang kekayaannya ketika mereka meninggal. Dan orang miskin mereka khawatir dengan kemiskinannya, tentang masa depan mereka. Bahkan dari kalangan manapun seringkali merasa khawatir akan hidupnya. Ada orang yang merasa khawatir karena kesehatannya. Ada orang yang merasa khawatir tentang keluarganya, tentang anak-anaknya. Ada orang yang merasa khawatir tentang pekerjaannya. Ada orang yang merasa khawatir tentang jodohnya, tentang masa depannya, bahkan segala sesuatu. Seringkali manusia merasa khawatir. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi khawatir itu adalah hal yang biasa yang dialami oleh semua orang. Namun saudara, kekhawatiran yang berlebihan itu akan menyepelekan kuasa Tuhan. Namun dengan kekhawatiran juga mau mengingatkan bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu penuh dengan kekurangan. Manusia penuh dengan kelemahan. Tetapi kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Diberikan kemampuan oleh Tuhan. Sehingga kita diingatkan untuk mengakui kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Tuhan itu adalah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus yang adalah Immanuel beserta dengan kita. Termasuk di dalamnya tahun 2023 kita yakin bahwa penyertaan Tuhan itu ada, penjagaan Tuhan itu nyata. Kita boleh ada sampai saat ini itu karena kemurahan dan karena kasih sayang Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, pembacaan kita dalam kitab Injil Lukas bahwa oleh penulis melalui narasi ini menceritakan bahwa Yesus dia berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu." Yesus dia mengingatkan murid-murid agar supaya mereka tidak khawatir akan kehidupan mereka. Apa yang hendak mereka makan, apa yang hendak mereka pakai, tentang tubuh mereka. Janganlah khawatir karena hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara yang kekasih, kata janganlah khawatir. Itu sama halnya dengan 10 hukum Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan berzina dan seterusnya. Jangan itu adalah tanda larangan agar supaya orang tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Tidak melakukan kejahatan. Jangan mencuri. Jangan membunuh dan seterusnya. Karena pasti ketika melakukan itu, melanggar larangan ini ada akibat. Ada konsekuensi dari apa yang dilakukan ketika melanggar perintah Tuhan. Maka itu juga saudara, jangan khawatir. Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid pada waktu itu, tapi juga kepada murid-murid kita semua di masa kini, jangan khawatir. Sebab kekhawatiran itu dikatakan di sini tidak akan menambah sehasta pada jalan hidupmu, pada jalan hidup kita. Bahkan saudara, kekhawatiran itu akan membuat orang meragukan kemahakuasaan Tuhan. Kekhawatiran itu akan membuat orang menyepelekan tentang kebesaran Tuhan. Kekhawatiran itu akan membuat orang menjadi pesimis tentang masa depan. Orang akan menjadi takut,
akan menjadi gelisah, menjadi cemas dengan apa yang ada di depan mata ketika kekhawatiran itu mendominasi kehidupan seseorang. Karena itu saudara, oleh penulis kitab Injil Lukas, dia membuat metafora atau kiasan tentang kekhawatiran itu untuk melihat pada burung gagak bahkan bunga bakung. Saudara yang kekasih, burung gagak dikatakan adalah burung yang cerdas, yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Namun karena warnanya gelap, bahkan suaranya berserak, maka burung gagak ini dikelompokkan dengan kekuatan gaib. Dikaitkan dengan kekuatan gaib. Namun saudara, burung gagak ini dikatakan bahwa adalah salah satu jenis burung yang tidak diburu dan dilarang untuk dimakan, sebagaimana Imamat 11 ayatnya yang ke-15. Bahkan saudara, cerita dalam perjanjian lama, saat Nabi Elia berada dalam persembunyian di tepi sungai Kerit, maka Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa roti dan daging pada waktu pagi dan petang hari kepada Elia. Kita dapat membaca dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 4 sampai 6. Nah, saudara, dikatakan burung gagak tidak dikatakan bahwa burung gagak tidak menabur, tidak menuai, tidak mempunyai lumbung, tidak mempunyai gudang untuk menyimpan makanan. Tapi burung gagak bisa hidup, bisa terbang. Nah, itu mau dikatakan bahwa manusia lebih dari burung gagak. Manusia lebih hebat daripada binatang manapun. Karena manusia dipelihara oleh Tuhan, dijaga, dilindungi, diberi makan oleh Tuhan. Itulah saudara, kita manusia. Kita umat yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Bahkan metafora yang lain dikatakan bunga bakung. Saudara, bunga bakung ini dikatakan tumbuh di lembah, di padang, di antara duri-duri. Ada lagu bunga bakung yang di lembah. Nah, saudara, dalam kitab Kidung Agung beberapa kali disebutkan tentang bunga bakung. Nah, dikatakan bahwa bunga bakung tidak menenun, bunga bakung tidak memintal, tetapi tetap dipelihara oleh Tuhan Allah. Bahkan juga Raja Salomo dikatakan tidak berpakaian seindah bunga bakung. Nah, hal ini saudara mau mengingatkan bahwa sedangkan binatang Tuhan pelihara, Tuhan beri makan. Tumbuh-tumbuhan Tuhan beri makan, bisa hidup. Maka manusia lebih daripada itu. Manusia adalah ciptaan yang termulia, segambar dengan Tuhan, sesuai image-nya Tuhan. Sehingga manusia diberikan hikmat. Kita manusia melebihi ciptaan-ciptaan yang lain. Karena itu saudara, mau diingatkan kepada kita bahwa memang kekhawatiran itu adalah sangat manusiawi. Tapi janganlah kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kecemasan itu lebih kuat dalam diri kita, sehingga membuat kita tidak lagi optimis melihat masa depan, membuat kita panik dan takut terhadap segala sesuatu, termasuk tahun yang baru ini. Tapi kita diingatkan saudara, mari senantiasa kita melihat kepada Tuhan. Mari kiranya keyakinan kita harus lebih kuat dari ketakutan. Kepercayaan kita kepada Tuhan harus melebihi kekhawatiran dan kecemasan kita. Sebab kita yakin bahwa hari kemarin, hari ini, bahkan hari esok, kita tetap ada dalam penjagaan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberi makan, Tuhan memberikan berkat bagi kita. Asalkan saudara, satu hal yang Tuhan mau ingatkan, kita harus bekerja, mentaati kebenaran firman Tuhan. Itu berarti kita berpasrah kepada Tuhan, kita berkeyakinan kepada Tuhan, tetapi juga kita harus bekerja. Sebab perenungan minggu yang lalu adalah orang bekerja adalah orang yang makan, orang yang malas, orang tidak dapat makan, tidak menikmati hidup dengan sukacita. Nah, karena itu saudara,
tahun 2023 ini, firman Tuhan mengingatkan kita untuk optimis, melihat bahwa ada masa depan yang baik. Tuhan merancangkan kebahagiaan, Tuhan merancangkan keindahan dalam kehidupan kita. Tetapi semangat kita harus dibarengi dengan usaha, dengan kerja keras. Kita tidak tinggal diam, tetapi kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dikatakan bahwa janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Carilah dahulu kerajaan sorga, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini berarti saudara bahwa kita harus bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Yakin pada kuasa Tuhan. Yakin pada pertolongan Tuhan. Yakin pada janji-janji Tuhan yang adalah janji yang pasti. Sehingga itu yang akan menyemangati kita. Itu yang akan memberikan support system bagi kita. Sehingga kita akan terus melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Kita akan bekerja, kita akan berusaha, kita akan berjuang semaksimal mungkin sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Sehingga kita tidak menjadi khawatir tentang apapun juga. Sebab hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Tuhan yang atur perjalanan kehidupan kita. Bagaikan remote saudara, Tuhan yang pegang remote kehidupan kita. Bukan kita manusia, tapi semua ditentukan oleh Tuhan Allah. Karena itu kita percaya bahwa ketika kita mau berjuang di tahun 2023, ketika optimis itu menjadi pegangan kita, bahkan keyakinan kita kepada Tuhan, itu adalah power kita menikmati tahun baru ini. Tidak ada yang mustahil. Tuhan sediakan berkat yang luar biasa. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan kita. Ingat, Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Bahkan ketika saudara-saudara ada dalam gumul sakit, bahkan sudah bertahun sakit, maka Yehova Rafa, Tuhan akan menyembuhkan. Itu menjadi keyakinan orang beriman, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu saudara, apa yang kita renung-renungkan manakala kita merayakan Natal, sukacita, damai sejahtera. Itu harus melekat dalam diri kita, menginspirasi kita, ada dalam hati dan pikiran kita. Sebab hanya dengan sukacita, dengan damai sejahtera, maka kita akan memaknai hidup ini menjadi hidup yang bermanfaat, akan memberikan nilai positif, nilai tambah bagi diri kita tapi juga bagi orang lain. Bahkan saudara, dengan damai dan sukacita Natal akan membuat kita semangat bekerja. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan yang akan melakukan bagiannya untuk kita. Tapi kita yakin bagian yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita adalah mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita. Karena itu juga saudara, benar kata Amsal, pengamsal. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, menikmati hidup dengan hati yang gembira, dengan enjoy dan penuh sukacita, itu menambah semangat imun dalam kehidupan kita. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang, membuat kita tenggelam dalam kekhawatiran, membuat kita tenggelam dalam kecemasan dan ketakutan. Padahal firman Tuhan mengingatkan janganlah khawatir. Tetapi kita harus bangkit, kita harus berusaha, kita harus berupaya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Di tahun 2023 yang kita yakini adalah tahun anugerah Tuhan, tahun rahmat Tuhan. Tuhan siapkan berkat yang luar biasa. Asalkan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, lakukan apa yang baik, bekerja keras, tetapi juga harus berpasrah, berserah, berkeyakinan kepada Tuhan. Karena itu sekali lagi, keyakinan harus lebih kuat dari kekhawatiran. Kepercayaan kepada Tuhan harus lebih kokoh daripada kecemasan dan ketakutan. Lumbung berkat kehidupan kita akan diisi penuh oleh Tuhan. Asalkan betul-betul hidup kita konsentrasi kepada Tuhan, bekerja sesuai dengan
apa yang Tuhan pundakkan bagi kita. Jujur, tulus, rajin, setia, mencintai pekerjaan, bertanggung jawab, bahkan dengan semua kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Yakin bahwa tahun ini betul-betul berkat Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kebaikanmu kami rasakan. Setiap hari kehidupan kami ada berkat yang Tuhan hadirkan bagi kami. Dan biarlah seperti firman-Mu mengajarkan kami, tidak menjadi khawatir, tidak menjadi takut, gelisah dan cemas, tidak menjadi pesimis tentang hidup masa depan, tapi kami tetap hidup sesuai kehendak Tuhan. Kami optimis, kami punya semangat, punya gairah hidup di tahun 2023. Sambil terus kami mengerjakan apa yang Tuhan pundakkan bagi kami. Maka percaya kami ada berkat Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang kami nikmati di tahun ini. Karena itu berkatilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang sementara mendengarkan firman Tuhan, yang menonton video ini dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa kiranya jamahan-Mu, kuasa-Mu menjadi bagian hidup mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam gumul apapun Tuhan Engkau hadir memberikan jalan keluar dan solusi terbaik bagi saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, pemerintah bangsa kami, pemerintah daerah kami, pemerintah kota Manado diberkati Tuhan. Gereja Masehi Injili di Minahasa pun terus ada dalam perlindungan Tuhan. Ini doa hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsata Iras berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus mendukung YouTube channel Tirsata Iras dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, like, berikanlah komentar yang membangun, dan jika berkenan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.